Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai kasus pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir J, putusan hakim, dan bagaimana argumen saya tentang diubahnya hukuman mati menjadi penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan ini. Awal ceritanya bermula dari pengakuan istri Verdi Sambo yaitu Putri Chandrawati. Dia mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 7 Juli tahun 2022. Saat itu, Sambo berada di Jakarta Putri, lantas menelpon suaminya pada Jumat dini hari sambil menangis. Dia mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J selaku ajudan Verdi Sambo yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan Putri Chandrawati. Mendengar cerita istrinya, Sambo seketika marah ke Brigadir J, tetapi Putri meminta suaminya untuk tidak menghubungi siapapun terkait peristiwa ini. Putri mengaku takut akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan lantaran Brigadir J juga lebih besar dibanding dengan ajudan-ajudan lain yang saat itu mendampingi Putri di rumah. Pagi harinya Putri bersama Brigadir J, Richard Eliezer atau Baradae, Rizky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Maruf bertolak dari Magelang kembali ke Jakarta. Setibanya rombongan di ibu kota, Sambo merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Perencanaan pembunuhan disusun di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli tahun 2022. Memulanya Sambo meminta Ricky Rizal Bribka RR untuk menembak Brigadir J, namun Ricky menolak karena dia mengaku tak kuat mental jika harus menembak Brigadir J. Mendengar penolakan tersebut, lantas Sambo memerintahkan Richard Eliezer, Baradae yang sebelumnya telah menyatakan kesanggupannya untuk menembak Brigadir J, lantas mengarahkan senjata api Glock 17 ke Brigadir J. Dia menembakkan senjata api miliknya itu sebanyak 3 atau 4 kali hingga Brigadir J terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Kala itu Brigadir J tak seketika tewas. Mengetahui itu Sambo lalu menembakkan pistol ke bagian belakang kepala Yosua hingga dia dipastikan tak bernyawa. Untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, Verdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat di kepala bagian belakang sisi kiri Brigadir J atau Yosua hingga korban meninggal dunia. Setelahnya Sambo menyentuhkan tangan Yosua ke pistol milik anak buahnya itu. Dengan mengenakan sarung tangan hitam, lalu Sambo menembakkan pistol itu beberapa kali ke dinding rumah.
Ini dilakukan dengan menguatkan rekayasa baku tembak antara Brigadir J dengan Barada yang telah Sambo skenariokan. Sambo tidak hanya didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, tetapi juga didakwa menghalang-halangi penyidikan dalam kasus kematian Brigadir J ini. Selanjutnya mengenai putusan hakim. Yang pertama di pengadilan negeri yaitu pada tanggal 15 Februari tahun 2023 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Kemudian pada 12 April tahun 2023 Sambo mengajukan banding atas vonis tersebut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi pengadilan menolak banding tersebut. Pengadilan Tinggi Jakarta tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Sambo tetap divonis hukuman mati. Kemudian pada 8 Agustus tahun 2023 Sambo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi awalnya Mahkamah Agung menolak karena mereka menyatakan memperbaiki kualifikasi tindak pidana dan vonis yang dijatuhkan pengadilan sebelumnya. Singkat cerita, Mahkamah Agung mempertimbangkan perkara tersebut, sehingga Mahkamah Agung mengubah putusan tersebut dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Dan yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung yaitu, Mahkamah Agung menilai riwayat hidup dan keadaan sosial Ferdy Sambo menjadi pertimbangan. Mahkamah Agung mengacu pada Pasal 8 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat terdakwa. Mahkamah Agung juga menilai bahwa Sambo pernah berjasa kepada negara selama kurang lebih 30 tahun sebagai anggota Polri dengan jabatan terakhir Kadif Propam. Selain itu, Sambo juga telah mengakui kesalahannya dan mengaku siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Mahkamah Agung juga menilai bahwa vonis terhadap Sambo telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa Sambo memang terbukti bersalah dan turut menembak Brigadir J hingga tewas. Akan tetapi, Mahkamah Agung menilai perbuatan Sambo memiliki alasan lantaran dipicu oleh peristiwa Magelang yang menyangkut harkat dan martabat keluarganya. Meskipun peristiwa Magelang itu tidak dapat dibuktikan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mahkamah Agung tidak membenarkan tindakan Sambo tersebut. Tetapi, Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan Sambo melakukan penembakan itu karena menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Yang terkait dalam kasus pembunuhan ini yaitu Ferdy Sambo, Putri Chandrawati atau istri Sambo, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Kuat Maruf, dan Rizky Rizal. Selanjutnya mengenai argumen saya, yang dimana saya setuju atas putusan Mahkamah Agung bahwasanya hukuman mati Sambo diganti dengan penjara seumur hidup dikarenakan saya merujuk pada pasal 340 KUH pidana yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Mungkin sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.